Segala puji hanya pada bagi Allah. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Hadis Qudsi adalah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kalimatnya adalah redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap terjemahan hadis ini dapat memberi manfaat bagi semua umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka ia akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari 1145, Muslim 758, Abu Dawud 1315, Tirmidzi 3498 dan Ibnu Majah 1366. Anak Adam mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anak Adam telah mendustakanku, padahal hal tersebut tidak patut baginya. Ia juga mencelaku, padahal hal tersebut tidak patut baginya. Pendustaannya kepadaku adalah perkataan, bahwa aku tidak akan mengembalikannya hidup kembali seperti permulaan aku menciptakannya. Padahal bukankah permulaan penciptaan tidak lebih mudah bagiku daripada hanya mengulang mengembalikannya? Adapun celaannya kepadaku adalah perkataan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Padahal aku adalah Maha Esa yang bergantung kepadaku segala sesuatu, aku tidak beranak dan aku tidak pula diperanakan, serta tidak ada seorang pun yang setara denganku. Hadis riwayat Bukhari 4974. Lafaz ini miliknya dan Nasai 2078. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sekutu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukanku dengan selainku, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim 2985. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi malam Rabbku Tabaraka wa Ta'ala mendatangiku dalam bentuk yang paling indah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mengira hal tersebut terjadi dalam mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh para malaikat? Aku menjawab, tidak tahu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan tangannya di antara kedua pundakku hingga aku merasakan dingin di antara dua dadaku, atau beliau bersabda, di leherku. Maka aku mengetahui yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh para malaikat? Aku menjawab, ya, tentang kafarat. Kafarat adalah berdiam di masjid setelah salat, berjalan kaki untuk menghadiri salat berjamaah dan menyempurnakan wudhu di saat yang tidak menyenangkan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia akan hidup dengan baik dan meninggal dunia dengan baik, serta ia bersih dari kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, jika engkau salat maka ucapkanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan untuk berbuat kebaikan, meninggalkan kemunkaran dan mencintai orang-orang miskin. Jika engkau berkehendak untuk menimpakan fitnah kepada para hambamu, maka cabutlah ruku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah tersebut. Sedangkan hal-hal yang dapat meningkatkan derajat adalah menyebarkan salam, memberi makan dan melakukan salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat Tirmidzi 3233. Sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat. Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayat yang ada di dalam Al-Quran berikut ini. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira serta pemberi peringatan. Disebutkan di dalam Taurat. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira serta penjaga orang-orang tidak bisa tulis dan baca. Engkau adalah hamba dan rasulku.
Aku memberimu nama Al-Mutawakil, tidak berakhlak buruk, tidak kasar, tidak berteriak di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, namun memaafkan dan mengampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut ruhnya hingga ia berhasil menegakkan agama yang bengkok dan orang-orang akan mengatakan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya ia akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari 4838. Nabi yang membunuh semut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala digigit seekor semut, lalu ia memerintahkan kepada orang-orang agar sarang semut itu dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, engkau hanya digigit oleh seekor semut, namun mengapa engkau membakar sekelompok umat dari umat-umat yang bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Bukhari 3019. Lafaz ini miliknya, Muslim 2241, Abu Dawud 5266, Nasai 4358 dan Ibnu Majah 3225. Keutamaan Surat Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tanpa membaca umul kitab atau surat Al-Fatihah di dalamnya, maka salatnya kurang. Beliau mengucapkannya 3 kali dan tidak sempurna. Lalu dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami salat di belakang imam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah secara pelan, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hamba-Ku menjadi 2 bagian dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta. Jika seorang hamba mengucapkan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah memujiku. Jika seorang hamba mengucapkan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah menyanjungku. Jika seorang hamba mengucapkan, yang menguasai di hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah mengagungkanku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, hamba-Ku telah menyerahkan segala urusannya kepadaku. Jika seorang hamba mengucapkan, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah antara aku dengan hamba-Ku dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta. Jika seorang hamba mengucapkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah untuk hamba-Ku dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim 395.